Guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Survive atau Survive the Rise of a Psychopath. Ada film drama aksi thriller asal Indonesia yang dirilis pada tanggal 16 Juli tahun 2021 yang merupakan original film dari Click Film dan film terakhir dari trilogi I Will Survive yang diarahkan oleh sutradara Anggi Umbara. Dibintangi oleh Anggi Kaposterli, Amanda Rigby, Onadi Leonardo, Omar Daniel, Tongkuri Ibnu Wikana, Cindy Nirmala, Aswendi Bening Suara, dan Fatir Tan Malaka. Menceritakan tentang Vina yang diperankan oleh Anggi Kaposterli, terbangun dengan tubuh terikat di sebuah ranjang di dalam basement. Berkali-kali ia dipukuli dan dilecehkan oleh seorang psikopat bertopeng yang diperankan Onadi Leonardo bersama Mila. Diperankan Amanda Rigby. Mereka mencoba melawan dan membebaskan diri dari sekapan psikopat tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil dengan diakhiri oleh kematian psikopat yang dibunuh oleh Omar Daniel. Oke, kita akan bahas tentang arti psikopat sendiri ya guys. Psikopat adalah gangguan kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopat berasal dari kata psychic yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat. Oke, ini sebelumnya tadi koreksi ya. Sebelum nama penyakitnya adalah psikopati. Karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopati tak sama dengan gila atau skizofrenia atau psikosis, karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Menurut penelitian, sekitar 1% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa. Pengidapnya juga sukar disembuhkan. Seorang ahli psikopati dunia yang menjadi guru besar di Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada bernama Robert De Hare telah melakukan penelitian psikopat sekitar 25 tahun. Ia berpendapat bahwa seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, permakaos, dan koruptor. Namun ini hanyalah 15-20% dari total psikopat. Selebihnya adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, mempunyai daya tarik luar biasa dan menyenangkan. Psikopat memiliki 20 ciri-ciri umum, namun ciri-ciri ini diharapkan tidak membuat orang mudah mengecap seorang psikopat, karena diagnosis gejala ini membutuhkan pelatihan ketat dan hak menggunakan pedoman penilaian formal. Lagi pula dibutuhkan wawancara mendalam dan pengamatan-pengamatan lainnya. Prasangka dan tuduhan sembarang sebagai psikopat kepada seseorang berisiko buruk dan setidaknya membuat citra seseorang menjadi jelek. Joker adalah tokoh fiktif dengan karakter psikopat yang berperan sebagai tokoh antagonis dalam serial film dan komik Batman. Sekarang kita masuk ke 7 tahap diagnosis psikopat. Mencocokkan kepribadian pasien dengan 20 kriteria yang ditetapkan Profesor Hare. Pencocokan ini dilakukan dengan cara mewawancara keluarga dan orang-orang terdekat pasien, pengaduan korban, atau pengamatan perilaku pasien dari waktu ke waktu. Memeriksa kesehatan otak dan tubuh lewat pemindaian menggunakan elektroensefalogram, pencitraan resonansi magnetik ialah gambaran pencitraan bagian badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet yang kuat mengelilingi anggota badan tersebut. Berbeda dengan CT scan, MRI tidak menggunakan radiasi sinar X dan cocok untuk mendeteksi jaringan lunak. Dan pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Hal ini dilakukan karena penelitian gambar hasil PET, positron emission tomography, perbandingan orang normal, pembunuh spontan, dan pembunuh terencana berdarah dingin menunjukkan perbedaan aktivitas otak di bagian prefrontal cortex yang rendah. Bagian otak lobus frontal dipercaya sebagai bagian yang membentuk kepribadian.
Wawancara menggunakan metode DSM, Diagnostic dan Statistical Manual of the Mental Disorder. Keempat, The American Psychiatric Association Diagnosis dan Statistical Manual of Mental Disorder versi 4 yang dianggap berhasil untuk menentukan kepribadian antisosial. Terus yang keempat, memperhatikan gejala kepribadian pasien. Biasanya sejak usia pasien 15 tahun mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Kelima, melakukan psikotes. Psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi. Karena melakukan tes pengetahuan, psikopat biasanya memiliki pengetahuan yang luas. Dan ketujuh, jika ada anak berumur 3 tahun yang terlalu jenius dan seharusnya anak tersebut tidak mungkin sejenis itu, maka bisa jadi anak tersebut psikopat.